Pemirsa, membeli baju bekas atau thrifting kembali jadi tren fashion di tengah pandemi. Ya, selain bisa berkaya dengan budget ekonomis, ini thrifting juga jadi salah satu solusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Di rumah bergaya industrial yang asri ini, Miki Setiawan menjalankan bisnis atau usaha yang membuat namanya dikenal di dunia fashion thrifting. Lihat saja, dengan terampil pemuda 35 tahun ini menata aneka baju second hand atau bekas berdasar tema dan warna. Eits, meski bekas, namun seluruh baju thrifting ini masih sangat terawat dan tentu saja layak dipakai. Apalagi sebagian besar baju-baju ini berasal dari merek ternama, sehingga kualitas materialnya pun masih terjaga. 5 tahun menggeluti bisnis thrifting, Miki yang juga ahli di bidang desain interior ini tentu ahli memilih barang fashion yang hendak dijualnya. Unik, colorful, dan elegan jadi pertimbangan utama sesuai selera fashionnya. Lagi suka berolahraga semua, jadi sportwear itu menjadi favorit banget bagi orang-orang. Terus juga sekarang lebih suka dengan tema-tema arah ke Korean style sama Japanese style, dan kebetulan thriftingku ini banyaknya dari Miki juga memiliki keunikan atau cara tersendiri dalam memasarkan usahanya. Pandemi COVID-19 yang melanda membuat Miki terpaksa menutup toko offline-nya yang berada di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya. Namun ia tak patah arang. Pandemi justru membuatnya semakin kreatif dalam berjualan. Tidak sekedar memfoto dan memposting di Instagram, ia bahkan menggunakan langsung pakaian yang mayoritas impor ini dan membuat video TikTok. Hasilnya, cara ini pun ampuh mendongkrak penjualan. Pakai sendiri, kemudian saya mix and match sendiri menjadi beberapa tema. Jadi misalkan hari ini temanya pantai, besok temanya Japanese style, besoknya lagi Korean style, kayak gitu. Jadi itu ngebuat customer lebih percaya dan tahu arah jatuhnya baju itu. Aneka baju fashion berkualitas ini dijual mulai harga Rp30.000 hingga maksimal Rp120.000. Kini, pelanggan thrift shop milik Miki Setiawan pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain bisa bergaya dengan fashion unik dengan harga terjangkau, tren thrifting pun bisa mengurangi limbah fashion yang merusak lingkungan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, ini masih seputar fashion. Pemirsa, bergaya dan mengoleksi pakaian mungkin sudah menjadi hobi bagi sebagian besar perempuan. Betul begitu, Lovi? Sebagian besar ya, bukan semuanya ya, Pandi. Nah, tapi tahukah Anda, pemirsa, ini bahwa limbah fashion adalah penyumbang terbesar kerusakan lingkungan? Industri pakaian ready-to-wear dunia kini didominasi oleh bisnis berkonsep fast fashion. Sejumlah lini fashion terkemuka berlomba-lomba menghadirkan tren fashion terkini ke gerai modenya yang tersebar di seluruh dunia. Mereka memproduksi pakaian dalam jumlah massal dan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Seketika, fast fashion pun dipuji sebagai model bisnis yang inovatif dengan jaringan produksi dan distribusinya yang efektif serta efisien. Fast fashion memiliki sejumlah ciri-ciri, di antaranya produk fashion memiliki banyak model dan selalu mengikuti tren terbaru. Model fashion berganti dalam waktu singkat, diproduksi di Asia dan negara berkembang, di mana memperkerjakan buruh yang diupah dengan murah tanpa jaminan keselamatan, menggunakan bahan baku murah, tidak berkualitas, dan tidak tahan lama. Di balik gemerlapnya industri fast fashion, sederet dampak buruk bagi lingkungan mengintai. Setiap tahun produksi tekstil menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas rumah kaca. Jumlah ini lebih banyak dari seluruh penerbangan dan pelayaran internasional. 20% pencemaran laut berasal dari hasil air limbah tekstil. Dan kurang dari 1% bahan yang digunakan untuk membuat pakaian didaur ulang menjadi baju baru. Ancaman kerusakan lingkungan inilah yang membuat orang-orang kini beramai-ramai beralih dari fast fashion ke sustainable fashion atau industri pakaian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Thrifting pun dipilih sebagai cara mengekspresikan diri sekaligus merawat bumi.
Pemirsa, bagi Anda yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di Kota Bu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50%. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram official RCTI dan klik di www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu. Usai jeda kami akan ajak Anda menjelajah kampung wisata warna-warni di Jodipan di Malang, Jawa Timur. Seperti apa? Kami hadirkan kampung wisatanya usai jeda berikut.